Jangan ambil cuan dari APBN. Mengapa malah mundur mengampuni? Pemiskinan melalui undang-undang perampasan aset akan menjadi legacy. Harvey Muiz merugikan negara 300 triliun, divonis 6,5 tahun penjara dan membayar ganti rugi 210 miliar. Jika hanya mengembalikan 210 miliar, maka hukuman penjara itu setara dengan 299 triliun 790 miliar. Karena Harvey terbukti merugikan negara 300 triliun. Bayangkan kalau Harvey diampuni, maka kerugian negara yang senilai 10% APBN tersebut bisa utuh kembali ke negara. Tidak cuma 210 miliar saja. Mungkin seperti itu pikiran Pak Prabowo ketika mengusulkan pengampunan koruptor asal bertobat dan mau mengembalikan kerugian negara. Prabowo tampaknya lebih mengedepankan recovery aset asal cash flow negara aman. Kontan usulan itu mendapat kritik tajam. Pengembalian uang negara tidak menghilangkan kasus korupsi. Lalu, pemenjaraan sebagai efek jerah akan hilang, sehingga pertobatan akan jadi tobat cabai. Pedasnya hilang, akan makan lagi. Korupsi aja dulu. Kalau ketahuan, kembalikan. Habis perkara. Jika tidak ketahuan, ya poya-poya. Atau hoga-hoga, seperti kata orang Medan. Ahli hukum tata negara yang kini menjabat Menko Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra menyatakan, pengampunan dijamin undang-undang karena Presiden memiliki hak amnesti dan abolisi, yaitu mengampuni hukuman yang sudah vonis maupun yang sedang berproses. Padahal amnesti biasa diberlakukan dengan tujuan rekonsiliasi pasca konflik. Bisa untuk pelaku makar atau penghinaan karena ada dua pihak yang bisa didamaikan. Nah, kalau korupsi, rekonsiliasi dengan siapa? Bukan negara saja yang dirugikan, tetapi hak rakyat sudah terampas. Pengampunan juga membuka pasar gelap transaksional. Misalnya ada orang yang mengambil uang negara 2 miliar. Lalu dalam prosesnya dinyatakan ia hanya terbukti mengambil 1 miliar saja. Kemana 1 miliar yang lain? Cincai, dihabiskan di luar pengadilan. Bagi rezim Presiden Prabowo yang baru berusia 100 hari, ini ujian bagi komitmen pemberantasan korupsi. Di awal pemerintahannya, komitmen Prabowo sangat menjanjikan. Ia berpesan kepada calon menteri yang diundang ke Kertanegara maupun ke Hambalang, jangan ambil cuan dari APBN. Prabowo juga berpesan agar semua aparat berhemat supaya sisa uang tersebut dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi di saat hari anti korupsi yang lalu, yang merupakan hari anti korupsi di pemerintahan ini, Prabowo justru tidak datang. Ia mengirim seorang Menko sempat identik dengan rekening gendut. Korupsi sudah menggerogoti kesejahteraan bangsa ini. Penyakit laten yang harus dibasmi. Jika untuk pengampunan butuh pembahasan undang-undang, lebih baik energi membahas undang-undang itu digunakan untuk membahas undang-undang perampasan aset. Penjara saja sudah tidak menakutkan. Pemiskinan melalui undang-undang perampasan aset akan menjadi legacy yang dikenang manis dari pemerintahan Prabowo. Andai saja hukuman korupsi itu begitu menyeramkan, tentu saja uang 300 triliun yang dirampok Harvey Muiz tak akan jadi tas mewah, keliling Eropa, maupun membeli jet pribadi. Tetapi cukup untuk membiayai makan bergizi gratis bertahun-tahun. Lantas, mengapa malah mundur mengampuni? Bukankah dalam pidato pelantikan Pak Prabowo begitu menggebu-gebu, berapi-api, menyitir pepatah ikan busuk dari kepala. Dan Bapak adalah kepala itu. Yang bisa melawan pembusukan, bisa juga menjadi sumber pembusukan.